Selamat datang di podcast yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para insomniac di seluruh tanah air Indonesia ini. Ya kan? Karena tamu hari ini sangat spesial banget ya. Sangat spesial. Ya, kan? Terutama untuk ente nih ya. Benar, Ya, karena- benar. Karena saya sangat night owl kan maksudnya kan, Son. Night owl. Bukan, night owl, Son. Iya, katanya dengar-dengar setelah dengar podcast ini, Jet, dalam hentikan jari itu bisa tidur katanya. Oh, Thanos ini yang kita undang. Profil apa ya? Ya, saya sudah tidak sabar sekali. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia Pak Fishal Dasani. Halo. Oke, Halo, Pak. jujur aja saya nggak bisa matching energi Anda berdua. Oke. Saya bawaannya lebih ke kalem, ya. Anda energetik banget. Yes. Anda tahu kan alasannya kenapa kita energetik kan? Anda bisa. Sayang sekali berhubung brand yang nggak masuk. Nah. Sensor nanti ya. Benar. Tadi emang saya sengaja biar minum energi drink biar Pak Fishal komentar tadi. Ternyata bener langsung sama dia. Anda minum energi drink jam segini katanya. Pantesan Anda nggak bisa tidur katanya. Make sense banget sih. Make sense banget ya Pak ya. Tapi emang iya ya, maksudnya kalau misalnya kita minum energi drink atau kopi itu ada jam-jamnya gitu. Disaranin kalau misalnya tidurnya mau on time, ya ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya ya. At least curfew atau batas waktu terakhir minum energy drink atau kafein atau apapun itu yang menstimulasi 6-8 jam sebelum tidur. 6-8 jam sebelum tidur. Jadi bukan darurat militer aja nggak ada jam malam ya. Ternyata minum ini pun ada jam malamnya. Ya kan? Anggaplah saya tidur setiap hari habis subuh jam 5. Berarti jam 9 terakhir saya. Boleh. Betul. Ya. Sangat bagus sekali. gitu ya. Oke, kalau gitu selamat datang, kita buka dulu ya. Yes. Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Tapi kan anak muda zaman sekarang kan banyak yang ini Pak, suka nongkrong malam-malam di kafe ya kan, ngopi dong pasti dong ya kan. Yes, bener banget sih. Jadi masih banyak, meskipun sebagian udah beralih ke tren yang lebih menyehatkan. Itu sebabnya kenapa banyak sekali tempat-tempat olahraga makin penuh dibanding klub. Betul. Tetapi nggak menutup kemungkinan masih ada beberapa dari warga yang masih suka nongkrong malam-malam dan sebagai teman nongkrongnya itu biasa kopi. Iya. Atau mungkin teh. Ya itu bisa sih membuat mereka lebih sulit tidur. Karena kalau misalnya 8 jam terakhir sebelum kita minum, orang kan kebanyakan kan jam 12 malam tidur misalnya. Let's say, Mungkin let's say jam 10 lah. Jam Ya, 10 jam lah. 10 ya. Ya, jam 10 lah ya. Jam 12 orang-orang penonton kita doang itu. Dia jam 12 ke atas. Jam 10 lah taruh. Kalau maksimal itu 8 jam sebelum jam tidur, berarti jam 2. Jam 2 atau antara jam 2 sampai jam 4 kan 6-8 jam. Oke. Antara jam 2 sampai jam 4 sore, abis itu nggak boleh kopi lagi berarti ya? Yes, kalau mau kopi ya decaf. Oh iya betul, ada ngaruh tuh. decaf. Decaf ngaruh tuh. Ada decaf. Nah, yang Anda minum kan nggak decaf. Very caffeinated ini, bukan decaffeinated ini. Ya benar. Tapi penonton kita masih penasaran kali Pak Fishal ini apa sih maksudnya? Kerjaannya ini apa sih? Pak Fishal adalah seorang Sleep coach. sleep coach atau sleep expert ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ahlinya tentang tidur gitu. Nah, pasti ya penonton kan? kita, banyak kok teman saya ahli tidur. No. Bukan yang perlu- banyak tidur ya, perlu beda ini ya. dibedain loh, ahli Beda loh tidur, ya. ya. Kalau itu malas, kalau yang menonton malas ya. Kalau ahli tidur, Anda ajak ngobrol, saya langsung tidur. Itu pelor Bisa namanya. tidur di mana aja. Iya. Itu. Jadi Pak Fishal adalah sleep coach. Makanya kita undang sini buat para penonton yang misalnya punya masalah dengan tidurnya gitu. Dan which is ternyata makin banyak Pak. Ya, make sense sih, karena makin kesini banyak sekali ketidakpastian di dunia kita ya, dengan adanya perang di luaran sana, terus kondisi perekonomian yang ya nggak bisa dibilang membaik, ya kan, banyak ketidakpastian, itu kan akan meningkatkan kecemasan, dan belum lagi ditambah hustle culture. Yes. Wah, Itu dia tuh. itu akan membuat kita akhirnya lebih sulit untuk slow down dan akhirnya lebih sulit untuk bisa tidur. Karena mungkin jam kerjanya nambah juga ya Pak. Jam kerjanya nambah, kecemasannya nambah, atau mungkin memang banyak yang belum paham sebetulnya proses untuk tidur itu bagaimana. Jadi perlu dipahami juga bahwa meskipun tidur itu bakat natural kita, which is benar sekali, kita itu terlahir dengan bakat untuk bisa tidur. Tapi kalau kita nggak paham mekanismenya, bagaimana tidur itu bekerja, pada saat kita ada kesulitan tidur, kita nggak tahu cara benerinnya gimana. Itulah yang bikin bingung sebenarnya. Maksudnya tidur ini kan sepertiga hidup kita ya.
Tapi kok nggak diajarin di sekolah gitu ya? Nah, itu saya setuju banget. Iya Oh kan? gitu ya? Perlu banget masuk ke dalam kurikulum sekolah. Nah, Harusnya gitu. diajarin ya Pak ya? Harusnya diajarin. Emangnya siklus tidur itu seperti apa? Maksudnya mekanismenya seseorang dari awal mau tidur sampai dia bangun gitu. Nah, jadi gini, perlu dipahami bahwa tidur itu ada formulanya. Saya menyebutnya sleep formula. Nah, di sleep formula ini ada 3+1. Nah, 3+1 ini apa? 3 yang pertama itu adalah nomor 1, sudah jamnya tidur. Setiap orang punya jam tidurnya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Kalau mau tidur yang berkualitas harus sebelum jam 11, itu nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Itu ibarat saya bilang, yuk kita semua pakai sepatu ukuran 36. Wah. Doesn't make sense. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin Untuk sih. sebagian yang ukuran sepatunya 36 bisa. Iya. Begitu juga untuk sebagian orang yang memang jam tidurnya jam 11 bisa. Tapi nggak semua orang bisa tidur di jam 11. Buktinya ada yang tidurnya subuh. Itu jokes aside. Memang ada jam tidur masing-masing dan itu kalau di dalam sleep science disebut dengan ritme sirkadian. Oh, oke. Jadi memang tubuh kita itu tahu dan dia itu punya pengatur kapan sebaiknya setiap individu itu ada jamnya dia harus istirahat sama ada jamnya dia beraktivitas. Jadi itu yang pertama, jam tidurnya. Yang kedua, sudah cukup lelah. Oh, oke. Ibarat gini, kalau kita mau makan kan pasti ada rasa lapar. Betul. Nah, dan itu prosesnya internal dari dalam. Tidur pun juga gitu. Ada yang namanya sleep pressure atau tekanan untuk tidur. Nah, itu terjadi dan itu terakumulasi dari saat kita bangun sampai mau tidur. Rasa lapar untuk istirahat itu semakin terbangun. Sudah cukup lelah. Tapi jangan sampai kita terjebak malah pada pemikiran seperti ini. Oh, berarti kalau mau tidur lelahin badan aja. Nah, Nge-gym aja misalnya. Ngejim aja, capein sampai habis. Gitu. Tapi ternyata di luaran sana mereka yang sudah terlalu capek banyak juga yang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena itu tidak masuk ke rumus yang ketiga. Sudah relax. itu. Oh, iya, Olahraga iya. malah kenceng jadinya ya. Detak jantung ya. Adrenalin Detak tinggi. jantung naik, suhu Naik. tubuh naik, kortisol naik, biar energetik meskipun energinya udah turun. Masih tetap energetik dan itu yang mempersulit tidur. Jadi sudah jamnya tidur, sudah cukup capek, sudah cukup lelah, ditambah kita berada di kamar yang suportif, kamar yang mendukung. Oh. Kira-kira apa tuh Syed? Kegiatan nih yang apa? yang bikin Kerja nih, tapi habis setelah selesai yang lemas gitu. Yang Apa setelah tuh, Syed? selesai pasti lemas dan tidur maksudnya. Itu apa sih, Syed? Kira-kira, Syed? Apa ya? Oke, fill in the blanks. Fill in the blanks. Oh, high rocks. Oh gitu, bisa. Lemes tuh pas itu. Betul, betul sekali. Keras banget. Luar biasa. Iya. Ini kalau kita main Who Wants to be a Millionaire udah juara pasti. Iya dong, masa ada kegiatan lain soalnya nggak mungkin dong itu. Iya. Jadi emang kita harus menyiapkan tubuh kita harus lelah, terus habis itu kita harus dalam state yang relax. Betul. Kalau enggak, soalnya otaknya mikir terus ya. Betul. Jalan tubuh kita mesinnya nyala terus. Nyari cooling down-nya ya. Tapi kan maksudnya tadi kan Bawa bilang katanya jam 11 itu nggak semua orang bisa tidur jam 11 gitu kan. Tapi kan kita diajarin waktu kita kecil sama orang tua kita, Anda harus tidur di jam segini. Kalau Anda nggak tidur jam segini, Anda bandel. What do you think? Ilmu soal tidur itu kan memang tidak banyak yang tahu dan ya mereka hanya mendapatkan informasi ini turun temurun dan perlu kita pahami ya memang ada benernya kalau misalnya let's say kita bilang sama anak-anak kalau kamu nggak tidur sebelum jam 8 nanti kamu bandel. Nah. Ya, tujuannya sih memang niatannya baik, cuma pemaparannya atau cara penyampaiannya yang kurang tepat menurut saya. Dan memang perlu kita pahami juga kalau yang namanya jam tidur itu pada umumnya ada 3 yang disebut dengan chronotype. Oke. Iya. Chronotype ini pembagiannya jadi 3 yang disebut dengan morning person atau morning lark. Ya, mereka cenderung tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Terus ada yang night owl, tidur telat, bangun telat. Dan ada juga di tengah-tengah antara morning person sama night owl, namanya hummingbird atau intermediate. Oke. Nah, kalau dari jamnya, kita bicara kecenderungan mereka tidur jam berapa. Morning person itu kecenderungan tidur antara jam 8 sampai jam 10 malam. Oh. Kecenderungan berat ya. sih. Iya, Jadi iya. secara garis besar pada umumnya mereka jam tidurnya antara jam 8 sampai jam 10. Bangun paginya itu antara jam 4 sampai jam 6. Oh. Nah, kalau kita lihat anak-anak, kebanyakan dari mereka masuk ke dalam kategori morning person. Mereka tidur sekitar jam setengah 8, jam 8 atau setengah 9 pada umumnya dan bangunnya pagi jam 6, setengah 7 itu udah bangun. Kalau yang hummingbird atau yang di tengah-tengah setelah morning person ini tidurnya antara jam 10 sampai jam 12, bangunnya antara jam 6 sampai jam 8. Oke. Oh.
Nah, night owl. Ini batasannya perlu banget karena kalau enggak mereka suka salah kaprah. Iya. Benar. Ya kan? Night owl itu tidur di atas jam 12 sampai jam 2. Oh, sampai jam 2 doang. Bangunnya Oh, antara siap. jam 8 Berarti saya sampai morning jam 10. zombie. Saya kayaknya morning zombie. Iya, ya. Nah, lagi. banyak orang yang suka bilang, "Coach, saya tidurnya jam 3, berarti saya night owl." Bukan, kamu begadang. Kebanyakan lagi justifikasi soalnya. Iya. Berarti kalau tidurnya subuh, ya tadi Zombie. Anda bilang Morning zombie. morning zombie. Ya. Jadi perlu tahu pembatasannya. Yang menarik adalah sepanjang masa hidup seseorang, dia akan mengalami ketiganya. Oh, bisa iya. berubah berarti ya? Pada saat kecil jadi morning person dulu. Yes, morning person. Terus pada saat dia masuk usia remaja, dia akan bergeser ke night owl. Oke. Karena puber. Ditambah ya banyaknya stimulasi dari pekerjaan dari sekolah, peer pressure, dan bermain menstimulasi diri dengan Gadget. doom scrolling dan sebagainya. Iya. Tapi poin utamanya kenapa anak remaja tidurnya lebih telat itu bukan dari gadgetnya, tapi dari pubernya dulu. Oh. Itu faktor utamanya. Jadi bukannya mereka itu nggak mau tidur, nggak bisa. Oh, Oke. gitu Secara biologi ada pergeseran biologis puber. Oh, jam Melatonin. biologis ya? Jam biologisnya mundur. Nah, nanti setelah mereka masuk ke usia dewasa muda, mereka pelan-pelan nih bergeser ke hummingbird di tengah-tengah. Jadi tidurnya itu kurang lebih antara jam 10 sampai jam 12 pada umumnya. Dan ini bertahan lama. Sampai nanti mereka masuk ke usia lansia, ya kembali bergeser lagi jadi morning person. Berarti berubah ini sebenarnya karena kebiasaan ya, Pak? Maksudnya kalau Jadi- berubah jadi hummingbird ini kan Karena jam biologisnya geser. bukan sebenarnya karena kerja kantor kan sebenarnya 9 to 5 kan. Oke. Maksudnya Jadi gara-gara gini, kebiasaan atau ada genetik sih? 3 hal yang mempengaruhi chronotype seseorang. Yang pertama itu genetik, yang kedua itu adalah usia, yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bisa membantu seseorang untuk mengubah jadwal tidurnya. Misalnya nih, selama ini ada si individu, let's say namanya Andi. Dia adalah freelance designer di mana dia tidak punya jadwal kerja yang tetap. Oke. Berarti kan sebetulnya kalau dia tidak ada jadwal kerja yang tetap, dia bisa tidur bebas karena Kapan- tidak kapan ada kapan aja. aja, bangun kapan aja, ya kan? Ternyata kerja freelance buat dia itu income-nya nggak cukup. Dia perlu something yang lebih stabil, Iya. ya income bulanan. Akhirnya dia apply di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan yang membuat dia harus sampai di kantor jam 8. Ya kerja kantoran lah. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang membuat dia punya jadwal yang tetap, ada pagarnya. Ya. Nah, pagar ini bisa membantu untuk mengubah jadwal tidur bangun. Tapi begitu pagar ini hilang, tubuh akan kembali ke jam preferensi biologisnya. Oke, balik ke genetik ya berarti ya. Iya. Tapi problem Berarti- nggak kalau gonta-ganti gitu? Sebetulnya enggak. Nggak apa-apa ya? Sebetulnya enggak. Walaupun berlawanan dengan genetik. Kalau dibilang berlawanan, jadi gini, saya ambil contoh saya pribadi. Waktu saya di usia remaja, kalau remaja kan harusnya night owl. Iya. Tapi karena waktu itu saya sekolahnya di asrama, peraturan di asrama ketat banget. Pantesan saya masih night owl kalau gitu, Pak. Masih ya. Tinggal di asrama? Enggak. Saya masih remaja. Saya masih remaja. Gue nggak tahu. Gue masih remaja udah. Nah, waktu itu peraturan di asrama ini adalah lampu mati jam 9, tidur jam setengah 10, jam 10, bangun pagi jam 5, jogging, terus jadwal makannya juga sudah teratur. Iya. Oke. Nah, kayak gini 3 tahun jalan terus. Sama kayak saya persis. Berarti sebagai seorang night owl bisa berubah pada saat pagarnya kuat. Iya. Begitu saya selesai dari asrama ini, balik lagi ke malam. Setelan pabrik. Setelan bener, factory setting bener. Seperti itu. Memang yang disaranin adalah sebisa mungkin kita punya jadwal tidur yang mendekati jadwal biologis kita. Tapi ada sebuah teori Pak yang bilang bahwa kita tuh nggak bisa memilih kita tuh mau jadi morning person apa night person karena genetik sangat kuat sekali di situ. Bener. Tapi kan ada faktor usia. Oke. Dan nanti ada faktor lifestyle. Jadi memang ini salah satu kelebihan kita sebagai manusia karena adanya faktor lifestyle kita bisa mengubah. Nah, mengubahnya ini perlu nggak? Saya pernah ditanyain sama klien, coach, bagaimana caranya merubah jadwal tidur? Yang saya tanya, kenapa perlu dirubah? Ya, pengen coba-coba sih. Saran saya nggak perlu. Tapi kalau memang ada sebuah perubahan lifestyle yang drastis yang memaksa akhirnya harus, ya oke, begini caranya. Tapi ada beberapa teori yang berkata bahwa ketika kita merubah pun kita akan tetap nggak bisa perform sama dengan orang yang originally is a morning person gitu. Bisa dilatih sih. Tetap bisa ya Oh, dilatih. bisa. Bisa. Kecuali kalau kita bicara mereka pekerja shift ya, yang mereka harus merubah 180 derajat yang tadinya pagi
jadi malam, malam jadi pagi. Iya. Nah itu agak kesulitan karena itu benar-benar melawan arus. Oke. Yes. Karena dari 3 chronotype ini punya peak performance di jam-jam yang berbeda ya. Betul. Maksudnya- Tapi bukan berarti nggak bisa dilatih, bisa. Bisa ya? Bisa. Cuman lebih sulit dari orang yang memang punya bakat Natural. untuk bangun pagi Yes. secara natural gitu Yang sudah punya gaya hidup, lifestyle yang sinkron sama jam biologisnya. ya. Oke. Karena itu udah kayak ngikutin arus aja. Semacam kayak effortless karena udah sesuai. Iya. Istilahnya tuh sudah selaras. Kalau bahasa-bahasa sekarang kan selaras. Selaras benar-benar. Tapi maksudnya genetik berperan besar nggak di Sangat chronotype besar. ini? Yes. Jadi ketika orang punya genetik morning person, misalnya kita bicara seorang anak misalnya punya genetik morning person sama anak yang punya genetiknya night owl misalnya secara genetik gitu. Kalau Di berdasarkan sekolah akan perform lebih baik anak yang morning person. enggak juga sih. Salah satu yang menjadi kendala itu karena dunia pekerjaan saya taunya di Indonesia itu lebih favorable ke morning person Yes. dan tidak favorable ke night owl. Nah. Dan itu kita bisa lihat salah satunya di pendidikan SMP SMA. Kok bisa? Kenapa? Maksudnya bedanya? Sekolah mulainya pagi. Pagi mulainya, ya benar. Benar. Anak-anak remaja yang belum dapat regulasi pagarnya kuat itu, ya mereka tidurnya telat tapi harus bangun pagi. Mereka benar-benar jadi zombie di sekolah. Mereka akan memaksakan diri untuk belajar pada saat tubuhnya belum siap. Nah, di luaran sana banyak sekali kebijakan yang sudah dirubah perihal pendidikan anak-anak SMP SMA. Jadwal mulai sekolahnya yang dirubah. Oh gitu ya, dimundurin mungkin ya. Di atas 8:30 kalau saya nggak salah. Supaya anak-anak yang sekolah ya itu siap belajar. Begitu juga ada beberapa perusahaan yang mereka bagian HR-nya itu udah memahami, oh ini loh pentingnya memahami chronotype daripada tim employees kita. Jadi kalau meetingnya mau dibikin pagi hari ya kita tahu siapa yang kita undang. Oh, yang morning person yang Iya. diundang. Oh, oke. Tapi cara taunya gimana sih Pak? Maksudnya morning person sama night owl? Nah, pertanyaan bagus. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan self assessment melalui kuesioner. Namanya morningness, eveningness questionnaire. Bisa di Google. Oke. Ada kurang lebih sekitar 15 kalau nggak salah 19 pertanyaan MCQ. Sangat simple. Begitu udah diisi, dapat gambaran saat ini kita berada di chronotype mana. Jadi karyawannya disuruh ngisi itu dulu sehingga kita bisa tahu gitu ya. Iya. Sekarang kalau kita mau peak performance untuk perusahaan kita, kan kita perlu tahu human potential kita itu seperti apa. Kalau kita nggak memanfaatkan potensi dari tim player kita, ya buang-buang energi sih, buang-buang resources. Betul. Kadang-kadang juga maksudnya untuk sebagian orang kerja di malam hari misalnya, wah lebih kreatif, sangat tajam. Kebetulan saya merasakan itu sih. Iya bisa ya. Kebetulan saya merasakan itu. Saya pernah Pak coba maksudnya untuk ya udah saya bangun pagi deh. Oke. Saya kerja dari pagi sampai malam terus tidur. Layaknya orang normal. Ini perlu dicek. Nah, saya nggak tahu apakah Anda memang sudah tidak menggunakan stimulan di waktu-waktu tertentu sehingga Anda merasa, oh ini saya encer banget di jam segini. As in coffee maksudnya stimulannya. Oh apapun, mau itu kopi, mau itu Energy drink. Energy drink kita nggak pernah minum di hari biasa. ya, jadi perlu dicek tanpa bantuan stimulan. Oke. Anda mengevaluasi, oh energiku peak kapan, turunnya kapan. Oh, di tesnya gitu. Perlu di testing. Soalnya pasti banyak yang self claim kan, oh mentang-mentang suka begadang bilangnya, oh gue night owl gitu. Itu belum tentu ya. Kalau suka begadang berarti pasti night owl. Begadang itu keputusan. Oh, Night owl adalah kondisi. Hidup adalah pilihan. Iya. Tapi bener ya berarti ya maksudnya setiap orang tuh berbeda. Peak performance-nya tuh ada jam-jam tertentunya. Misalnya kayak kalau morning person di jam berapa, Pak? Lebih ke arah pagi. Jadi saya nggak akan Pagi bilang ya? di jam 7 lebih 15 gitu, enggak sih. Oke. Lebih ke arah peak performance mereka itu di pagi hari. Di pagi hari. Yes, kalau night owl itu siang ke sore hari. Oh, siang ke sore hari ya, Pak ya. Berarti kalau gitu ya kita penting sekali untuk mengetahui chronotype kita. Iya. Gitu supaya kita pada saat kerja hal-hal yang penting kita bisa di jam tersebut. Sisanya administratif Betul. kerjaannya Saya misalnya. pribadi saya masuk ke dalam kategori hummingbird tengah-tengah. Saya peak performance-nya itu antara jam 8 pagi sampai jam 12-an untuk Oke. kerja kreatif. Oh, oke. Setelah itu mengalami sedikit penurunan antara jam 2 sampai jam 5 jam 6-an itu kerja yang non kreatif, mau itu kerja admin atau mungkin pelatihan karena nggak butuh
kreatif kan, karena kalau latihan kan ya gerakannya itu aja. Latihan gym maksudnya ya? Gym. Exercise, oke. Di jam segitu. Setelah jam 6 atau 7, saya mentok terima pekerjaan itu selesai di jam 8. Selesai jam 8 ya. Karena setelah itu saya tidak bisa berfungsi secara kreatif. Oh, ya kita harus tahu berarti soal Gue kalau sempat sih gitu. sebelum ini gue ngisi kuesioner dulu. Oh gitu. Gue night all lagi jawabannya. Lu night all? Night all jadi. Nggak mungkin masa night all orang tiap malam kerjanya. Gini-gini gimana son? Jam berapa? Jam 1-an. Jam 1 baru kerja jam 1 Pak. Baru kerja jam 1. Mulainya Jam 12. Kita biasa kerja mulai jam Setengah 12. setengah 12 sampai jam Setengah 12. 12. Oke. Sampai jam 1 jam 2 gitu Pak. Mata orang Pak. Iya sih Tapi Pak. perlu dicek juga sebelum Anda memulai pekerjaan, kembali lagi ada stimulan nggak? Oke. Karena Oke. bisa aja kan yang membuat Anda energetik Ah. ya karena itu. Kalau stimulan saya maksimal di sore hari pasti. Oke. Biasanya. Oke. Tapi saya ada minum kreatin sih sebelum nge-gym sih. Itu Oh, termasuk stimulan nggak? Kalau kreatin setahu saya tidak masuk. Tidak stimulan ya harusnya ya. Harusnya nggak stimulan ya. Pre-workout yes. Pre-workout ya. Iya. Orang yang nge-gymnya malam. Iya nge-gymnya malam. Kalau nge-gymnya malam kan berarti naik tuh energi levelnya, kortisolnya naik, Oh. adrenalinnya naik, suhu tubuhnya naik. Iya. Lo selesai nge-gymnya jam 10 jam 11 kali ya? Jam 9 lah. Jam 9 jam 10 lah, jam 9 jam 10. Heeh. Make sense banget kalau setelah itu kita we feel energetic. Kalau Bapak selesai nge-gym jam berapa? Jam ya 5:30 sore. Setengah 6. Oh, setengah 6 sore. Iya. Saya pernah coba waktu itu eksperimen nge-gym di atas jam 6, setengah 7-an lah. Malamnya nggak bisa tidur. Malam bisa tidur ya? Oh, itu Karena terlalu seger. Oh. Itu juga berarti. Nah itu saya jadikan strategi kalau misalnya ada kayak kegiatan misalnya ada wedding atau apa, saya harus attend, harus menghadiri, dan weddingnya malam. Jadi salah satu strategi yang saya pakai jam workoutnya saya mundurin. Oh. Tapi berarti kalau orang karyawan nggak ada pilihan dong untuk mau olahraga kalau malam Sebetulnya bikin aktif. ada sih. Jadi kembali lagi kita perlu tahu jadwal atau rutinitasnya seperti apa. Nah dari situ kita cek, oke dia punya waktu workout. Kalau misalnya malam, bisa nggak dia kasih jeda waktu antara jam selesai workout sama jam tidurnya itu at least 2,5 sampai 3 jam. 2,5 sampai 3 jam sebelum tidur harus selesai ya workoutnya ya. Supaya tubuh dapat kesempatan cooling down. Saya udah mengaktifkan kalau gitu. Selesai workout jam 10. Anda kasusnya unik lah. Masalahnya Anda kasusnya unik. Masalahnya habis nge-gym makan, Mbak. Iya kan? Iya. Enggak gue. Oh, enggak makan habis nge-gym. Enggak makan. Protein doang. Makan lah. Makan deh, iya deh. Makan deh berarti. Itu lebih parah lagi berarti ya udah ya. Enggak juga, karena gini, perlu kita pahami bahwa setelah workout kita perlu makan karbo sama protein. Kenapa? Karena kedua ini membantu memberikan sinyal ke tubuh, hey ini saatnya recovery. Oh. Karena Butuh justru. iya karbo kita perlu. Pada saat angkat kan energinya dari karbo. Betul. Karbo yang disimpan di otot dalam bentuk glikogen. Itu kan perlu diisi ulang. Iya. Bahkan ada beberapa penelitian yang bilang daripada kamu sibuk nyari protein setelah workout, cari karbo. Oh gitu ya? Yes. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong soal tidur nih, Pak, ini ada satu fenomena yang saya penasaran banget nih. Ternyata ketindihan setan itu nggak ada ya katanya. Sebenarnya apa itu? Sebetulnya kalau di dunia sleep science namanya sleep paralysis. Oke. Dan tergantung kalau setannya cantik ya silahkan kalau mau. Ini mimpi biasa muncul emang. Iya. Jadi kalau kita bicara fenomena sleep paralysis itu terjadi di fase tidur bermimpi. Nah, pada saat kita berada di fase tidur bermimpi, tubuh kita itu dilumpuhin. Oke. Alasannya kenapa? Kira-kira. Jadi masuk ke sistem atonia gitu ya, Pak ya? Betul. Iya, bener. Namanya muscle atonia, betul. Supaya Biar kalau lagi mimpi lari, kakinya nggak ikut lari. Betul. Nah, ya kan? 2-0. Ya, Oke. supaya kita tidak melakukan apa yang kita mimpikan. Itu sebabnya tubuhnya dibuat lumpuh. Bener. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita terbangun dari fase bermimpi, which is cukup common karena mudah terbangun dari fase mimpi, kita terbangun tapi tubuhnya masih lumpuh, dan itu yang membuat kita, aduh ini kenapa nggak bisa digerakin. Nah, itu sleep paralysis. Dan memang beberapa riset menunjukkan bahwa mereka yang mengalami sleep paralysis pada saat disuruh menggambarkan pengalaman mereka menggambarkan sedang diduduki
makhluk yang menakutkan. Jadi mungkin dari situ ketindihan kayak ditindihin setan dan sebagainya. Tapi kenapa maksudnya itu kan pasti otak memvisualisasikan sesuatu kan, makanya jadi ngelihat ada hantu gitu kan maksudnya. Well, bisa aja karena kita belum mendapatkan pemulihan kognitif secara optimal. Jadi bisa aja menciptakan imajinasi tertentu. Oh oke. Jadi belum fully sadar juga ya maksudnya ya. Jadi otak kita nggak gambar itu buat ngejelasin kenapa badan saya itu nggak bisa gerak gitu kali mungkin. Hasilnya darmeh malah hantu gitu. Saya pernah dulu waktu pertama kali nonton film Paranormal Activity yang pertama, kondisi pada saat terbangun, perasaannya itu kenapa nggak bisa digerakin, dan yang saya mimpiin, yang saya lihat waktu itu, ya itu adalah makhluk halus yang ada dari Paranormal Activity. Jadi ya make sense banget sih. Bisa dipahami. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal mimpi nih, kalau mimpi yang mana nih? Mimpi yang benar. Yang kering. Ya kan? Kalau ngomong-ngomong soal mimpi, kenapa ada orang yang bisa mimpi buruk, ada yang enggak? Karena sebelum tidur mereka bisa aja banyak keresahan yang kebawa sampai tidur. Jadi kalau misalnya seseorang yang sebelum tidur yang dipikirin tuh pekerjaan, bisa aja pada saat mimpi yang dimimpiin pekerjaannya. Dia seharian kerja, mimpi kerja. Lagi gini. Mimpi lagi gini. Bisa banget. Atau memang ada perasaan yang dipendam. Jadi belum diregulasi emosinya dengan benar. Dan memang mimpi, salah satu fungsi dari mimpi itu adalah regulasi emosi. Oh gitu ya Pak ya, regulasi emosi ya. Jadi pada saat kita tidur di fase bermimpi, dan ini yang saya pelajari, kita mengalami kejadian yang mungkin pernah kita alami sebelumnya yang traumatis ya. Jadi otak kita mengulang kejadian tersebut, tetapi pada saat otak kita mengulang kejadian tersebut tidak ada embel-embel perasaan yang menempel di sana. Jadi perasaan yang, let's say kita pernah punya kejadian yang traumatis dan pada saat kita mengingat ada perasaan kayak misalnya marah besar atau sedih. Ya. Pada saat di fase mimpi, kejadian itu diulang, tapi pelan-pelan perasaan marah atau sedihnya tadi itu dilepas. Oh gitu ya? Yes. Dan itu yang akhirnya membuat seseorang akhirnya bisa, I moved on. Masih sering-sering mimpi. Pantesan Son kalau bangun matanya basah dikit mata kalau bangun. Ternyata emosinya keluar dari situ. Bangun gini. Gitu berarti kan. ngenetralin emosi itu ya berarti ya. Iya. Berarti kalau orang yang jarang mimpi malah kurang bagus sebenarnya. Enggak, sebetulnya setiap orang mimpi. Cuma mereka belum tentu bisa mengingat mimpi mereka. And that's okay. Bukan sebuah deal breaker sih. Oke. Yang penting udah netralisir ya emosinya. Kalau mimpi ini Pak, mimpi saat lagi jalan-jalan di sekolah, terus tahu ngeliat ke bawah nggak pakai celana misalnya gitu. Bapak pernah tahu nggak mimpi itu? Enggak. Itu hampir semua orang pernah mimpi kayak gitu kayak lo tahu nggak pakai celana. Itu doang nih. Sumpah ada. Tolong diceritain dong. Maksudnya posisinya di tempat umum apa gimana nih? Di tempat umum lo pakai celana. Jadi rasanya real banget lo kayak lagi jalan ke tempat publik gitu Pak ya kan. Terus tahu orang-orang ketahuin gitu. Tapi pas gue nggak pakai celana gitu loh. Itu katanya mimpi yang menandakan lagi insecure katanya. Bisa jadi. Kalau saya sebagai sleep coach belum masuk sih ke interpretasi mimpi, itu belum masuk. Oke. Jadi kalau untuk menjawab apa artinya kalau seseorang mimpi dalam mimpinya nggak pakai celana, saya nggak tahu. Itu ahli primbon itu kayaknya. Ahli primbon itu kayaknya tuh. Tapi kan ngomong-ngomong soal maksudnya hal-hal yang subjektif tentang tidur, ada salah satunya mitos ya. Banyak orang yang percaya hal-hal yang sebenarnya nggak nyata gitu. Apa aja mitos-mitos di dunia tidur yang pernah Pak Vishal dengar? Salah satu, ini menarik. Dan ini menjadi salah satu, kalau saya bilang mitos, bisa dibilang nggak 100% mitos, tapi sebuah miskonsepsi. Salah satu miskonsepsi terbesar adalah tidur yang berkualitas harus 8 jam. Itu yang pertama. Wah, ini seru banget ini. Nah, kenapa ini jadi miskonsepsi? Karena nggak semua orang perlu 8 jam. Oh gitu ya? Pasti hustle culture langsung ini. Nah, tetapi ada range-nya, ada rentang waktunya. Kalau berdasarkan studi yang sudah dipublikasi di mana-mana yang bicara soal durasi tidur, untuk hasil pemulihan yang optimal, itu orang dewasa perlu tidur sekitar 7-9 jam. Oke. Nah, jadi memang ada sebagian yang perlu 7 jam, ada yang sebagian perlu 7,5, 8,5, 9. Range-nya di situ. Nah, di bawah 7 at least sampai 6 itu bisa dibilang masih zona durasi yang oke. Zona 9 sampai 10 jam itu juga masih oke. Jadi jangan sampai kita kekurangan tidur
tapi jangan sampai kita juga kebanyakan tidur karena dua-duanya memberikan dampak negatif ke kesehatan kita. Terlalu banyak tidur sama terlalu sedikit tidur. Nah, 6 sampai 7 jam masih oke, bisa dibilang average. 9 sampai 10 juga masih dibilang oke. Oke, tapi paling optimal 7 sampai 9 ya. Tapi nggak harus 8 jam berarti ya kalau gitu ya. Oke. Yang Ada problem kalau di luar itu ya. ada orang yang 7 jam aja udah cukup gitu maksudnya. Ada lagi nggak mitos lain, Pak? Yang kedua, kalau misalnya mau tidur yang berkualitas harus tidur sebelum jam 11 tadi yang saya bilang. Karena kembali lagi tidak semua orang itu tidak memiliki jadwal tidur yang sama. Yang ketiga, kalau misalnya tidak bisa tidur, udah naik ke kasur lebih cepat, paksain tutup mata aja, paling nanti ketiduran. Itu mitos. Gitu. Miskonsepsi. Karena kalau Anda lakuin itu, apalagi kalau Anda punya insomnia, yang ada malah Anda memberikan bensin untuk api insomnia Anda. Makin parah ya? Makin cemas Anda. Anda coba bayangin, udah sekarang nggak bisa tidur, ya kan? Anda naik ke kasur lebih cepat. Secara logika make sense karena artinya kan kesempatan untuk tidurnya jadi lebih lama. Make sense banget. Tetapi in reality itu tidak bekerja karena semakin lama Anda menghabiskan waktu di kasur dan nggak bisa tidur, Anda akan berjuang mati-matian supaya bisa tidur. Semakin Anda berjuang untuk bisa tidur, malah nggak bisa tidur. Karena heart rate-nya naik. Heart rate-nya naik, Anda cemas, Anda frustrasi. Lagi pas ngeliat jam, aduh udah jam berapa nih? Tambah cemas Oh, lagi. iya. Nah itu merupakan salah satu miskonsepsi dan masih banyak experts di luaran sana yang memberikan saran ya udah tidur aja lebih cepat. Dan itu justru memperparah. Tapi kalau ini gimana, Pak? Soalnya kalau orang tua saya suka ngomong nih kan udah berumur ya. Kadang Ya suka pasti kebangun kan gitu. punya anak Anda. Masa belum berumur? Jadi kadang jam 2 mungkin. Anaknya udah segede gini. Jadi orang tua saya kadang jam 1, jam 2 udah bangun gitu kan. Terus mereka pasti bilang, kalau orang udah umur lanjut usia gitu kan, kebutuhan tidurnya cuma sedikit gitu. Itu benar nggak sih? Kebutuhan tidur orang lanjut usia itu sebetulnya nggak beda banyak sama kita-kita yang masih muda. Masih muda. Ya kan? Tahu aja Pak misalnya. Cuma kalau di mereka yang sudah lanjut usia, kemampuan mereka untuk bisa tidur pules, nah itu terganggu. Jadi mereka itu lebih mudah terbangun dari tidur mereka. Nah ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah produksi melatonin mereka itu sudah semakin berkurang. Dengan bertambahnya usia, kemampuan otak mereka untuk produksi melatonin itu semakin menurun. Nah, melatonin itu adalah hormon yang membantu untuk tubuh bisa tahu ini saatnya tidur. Kalau hormon melatoninnya berkurang, berarti kan tubuh jadi ini waktunya tidur atau bukan ya? Semakin mudah terputus tidur. Jadi alasan yang pertama itu sifatnya karena produksi melatoninnya menurun. Kedua, fungsi tubuh kan juga mulai menurun. Aktivitas berkurang. Terus gaya hidupnya berubah dari segi asupan nutrisi. Kecemasan naik. Jadi banyak faktor di sana. Jadi kebutuhan tidur mereka itu nggak beda jauh sama mereka yang masih lebih muda. Kebutuhan tidur orang lanjut usia itu antara 7 sampai 8 jam. Tetap 7 ya minimal ya. Itu kadang jadi mitos jadinya ya. Iya. Hmm. Nah, kalau misalnya di malam hari cuma bisa dapatnya 5,5 atau 6 jam, gunakan waktu siang hari untuk bobok siang. Oh, kehitung tuh ya? Iya. Oh, kehitung. Iya sih, orang tua kadang suka tidur siang sih. Iya. Jadi pola tidur yang lebih dari 1 kali, kan pola tidur itu dibagi jadi 3. Yang pertama disebut dengan pola tidur monofasik. Dalam 1 kali 24 jam tidurnya cuma 1 kali malam. Pola tidur yang dalam 1 siklus 24 jam 2 kali disebut pola tidur bifasic. Tidur besarnya malam, tidur siangnya sebentar. Oke, 2 kali doang tuh 2 ya. kali bifasic. Nah, kalau pola tidur yang lebih dari 3 kali, lebih dari 2 kali, maaf, itu disebut dengan polifasic. Oke. Nah, polifasic tetap tidur besarnya itu di malam hari. Nah, terus sepanjang hari kita alokasikan waktu untuk kayak power nap, terus nap yang 90 menit dan sebagainya. Kalau berdasarkan riset yang saya baca, mungkin sudah ada riset-riset baru yang saya belum sempat baca. Pola tidur monofasic dan bifasic itu merupakan pola tidur yang lifestyle. Jadi udah kayak ya ini sudah jadi lifestyle. Jadi bisa dilakukan untuk ya sepanjang masa. Pola tidur polifasic belum ada studi yang cukup kuat yang saya dapat sampai saat ini yang menunjukkan bahwa pola tidur polifasic bisa dijadikan sebagai gaya hidup cukup lama. Kalau untuk short term bisa. Iya kan, apalagi misalnya badan udah capek banget nih Pak nih. Ini pasti yang nonton juga pasti pernah ngerasain nih, badan udah capek banget tapi otaknya nggak mau berhenti mikir Pak. Bener. Gimana ini biar otak saya nih berhenti mikir gitu? Regulasi diri. Regulasi diri ya. Nah, ada banyak cara. Misalnya regulasi diri di sini yang saya maksud adalah be relax, have your me time. Tapi jangan sampai kejebak me time doom scrolling. Masalahnya itu bukan di gadgetnya,
tapi di keputusan kita untuk mindless scrolling. Itu kan menyita attention kita. Atau binge watching. Menonton tuh tidak bermasalah selama kita sadar diri saat nonton. Oh, aku sudah ngantuk, aku sudah cukup rileks dari tontonanku, tutup, tidur. Oke. Tapi kalau next episode, wah ini seru nih. Pasti Kelihatannya- adrenalin rush terus sih masalahnya sih. Ini nih Bloodhounds kelihatannya lagi seru nih. Itu dia. Dopamin. Nonton. Yang tadinya satu episode jadi satu season. Nah itu yang mengganggu. Oh. Ada yang namanya sleep displacement phenomena. Jadi kita dengan sengaja menunda jam tidur kita. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin regulasi apa diri tadi ya sebelum Regulasi tidur diri. ya, apa aja yang harus kita lakukan? Yang bisa dilakukan ada beberapa contoh. Misalnya mandi air hangat. Oh, Itu oke. menurunkan suhu tubuh, juga membantu tubuh lebih rileks. Dan secara mental kita juga mendapatkan semacam kayak mental note, oh I'm done for the day. Hari ini Oke. sudah beres. Berarti mandi air dingin sama mandi air hangat itu lebih bagus mandi air hangat ya buat bikin ngantuk ya? Buat tidur di malam mandi air hangat. Oh. Tapi kan orang bingung loh. Kok di air panas tapi suhu ininya turun gitu. Nah, jadi Kan gini. bertolak belakang gitu kan. Nah, jadi memang kalau berdasarkan riset yang disarankan kenapa mandi air hangat? Karena pada saat kita mandi air hangat, kita sedang memanaskan surface temperature, skin temperature. Nah, pada saat ini dipanaskan sebentar, nanti pembuluh darahnya itu akan melebar. Nah, pada saat pembuluh darah melebar, sebelum kita tidur ada proses yang namanya pembuangan panas atau heat dump. Oh. Nah, jadi memang tubuh kita itu sedang membuang panas lewat tangan sama kaki. Makanya pembuluh darahnya itu dilebarin. Sehingga panas dari tubuh keluar, suhu tubuh turun, Tidur lebih Relax. mudah. tidurnya lebih mudah. Itu sebabnya kenapa orang yang sedang demam sulit tidur. Sedang demam sulit tidur ya? Ya, atau tidurnya nggak nyaman. Iya karena sih. panas badannya. Panas. Benar. Atau cewek yang sedang PMS Hah? itu juga sulit tidur. Oh gitu ya? Ya, karena body temperature-nya sedikit mengalami kenaikan. Oh. Kan tadi body temperature harus turun. Yes. Kalau mau tidur enak. Yes. Apa lagi? Bisa ngobrol sama pasangan. Oh, Wah, mesti sleep kawin call maksudnya dulu. di sleep call nih. Enggak juga sih. Ya kalau mau sleep call silahkan. Selama itu relaxing Anda. ya kan? Jadi Anda ngobrol sama pasangan. Makin tegang sebenarnya ya. Call, Pak. Begitu Iya, iya. ngobrol sama pasangan, you feel more relax, silahkan. Oh. Oke. Atau misalnya mau dengerin podcast, silahkan. Boleh. Terus mau dengerin musik silahkan, mau nonton silahkan, baca buku silahkan, mau meditasi silahkan, mau regulasi nafas silahkan. Oke. So banyak cara sebetulnya, asalkan tidak menggunakan obat-obatan atau alkohol. Karena kan itu juga buat relax kan. Nah, Cuma kan itu efeknya kurang bagus. banyak orang yang berpendapat katanya obat tidur itu bukan bikin tidur katanya, malah bikin terbius. Setuju gak? Setuju. Pingsan Setuju ya? gitu ya. Sedasi, efeknya Sedasi efeknya. Yes. Tapi kenapa ya ada orang yang udah tidur lama banget, misalnya 8 jam gitu, lebih dari 8 jam bahkan, tapi masih capek gitu setelah Nah, tidur. bisa jadi tidurnya tidak memulihkan. Kok bisa tidurnya nggak mulih? Mending mana? Kalau bangun pakai 1 alarm apa 10 alarm? Kadang kan jam 8, 8.10, 8.20, 8.30 gitu. Dalam 5 menit tuh you get nothing. Kita mau menjaga supaya pola tidur kita itu sehat secara jangka panjang. Yang perlu diperhatikan itu adalah jadwal tidurnya konsisten. Senin sampai Jumat kita tidurnya sedikit karena kerja. Hmm. Nanti Sabtu sampai Minggu saya balas. Seharian saya Bayar tidur. utang ya. Benar. Nah sekarang tergantung utangnya seberapa besar. Oke. Nah kan nggak enak tuh hidup dengan utang besar. Nah,